ayah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku nih. Di mana ya? Di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Kak Budi kali ini punya yang spesial nih. Lihat dong, Kak Budi bawa apa? Ya, ini adalah teater boneka mini punya Kak Budi. Nah, Kak Budi mau cerita nih di teater boneka mini ini. Kak Budi mau cerita tentang kisah seorang anak bernama Tommy. Si Tommy ini, dia hidup bersama kedua orang tuanya. Dia hidup bersama ayah dan ibunya. Suatu hari, sang ayah hendak pergi ke hutan karena Tommy dan keluarganya hanya berharap pada ayahnya yang bekerja sebagai penebang kayu. Tommy. Iya, ayah. Oh, ayah pergi dulu ya. Iya, ayah. Hati-hati ya. Ya, kau jagalah adik dan ibumu di rumah. Iya, ayah. Tenang saja. Ayah juga hati-hati ya menebang kayu di hutan. Oh, tentu saja. Aku sudah terbiasa. Baik-baik, ayah. Ya sudah, ayah. Hati-hati, ayah. Ya, hati-hati kau di rumah. Akhirnya, sang ayah pun pergi ke hutan untuk menebang kayu seperti biasa. Teman-teman, tapi hari itu adalah hari yang tidak biasa. Ternyata hingga malam tiba, ayah belum pulang juga. Tommy. Iya, ibu. Oh, kenapa ayahmu belum pulang juga? Oh, iya. Hari sudah larut malam, tapi ayah belum pulang. Ibu khawatir, nak. Tommy juga, Bu. Oh, mudah-mudahan besok pagi ayah akan pulang ya, Bu. Iya, ibu berharap seperti itu. Ya sudah, nak. Kita istirahat dulu menunggu ayahmu pulang. Iya, Bu. Akhirnya, Tommy dan ibunya beserta adik beristirahat malam itu tanpa ayahnya di rumah. Teman-teman, esok paginya saat Tommy sudah bangun dari tidurnya, Tommy masih tidak mendapatkan ayahnya di rumah. Oh, di mana ayah? Kenapa ayah belum pulang juga? Aduh, ayah di mana? Teman-teman, ternyata ayah Tommy tidak kunjung pulang. Dan saat itu, seorang tetangga mereka datang tergopoh-gopoh dari arah sungai. Tommy. Oh, iya, ada apa, Paman? Tommy, aku memiliki kabar. Kabar apa? Hah? Sepertinya aku kenal yang kepala yang Paman pegang. Ini adalah kapak yang kutemukan di sungai. Dan aku melihat sepertinya ayahmu telah terbawa arus sungai. Ayahmu telah tiada, Tommy. Hah, Paman, benarkah itu? Aduh. Teman-teman, ternyata kemarin saat ayah Tommy mencari kayu di hutan, ayah Tommy tanpa sengaja terseret arus sungai dan membuatnya tewas seketika. Dan ayah Tommy hanya meninggalkan sebuah kapak yang biasa digunakan untuk mencari kayu. Teman-teman, kira-kira bagaimana kehidupan mereka ya? Tommy tidak lagi memiliki ayah yang biasa mencari nafkah untuk keluarganya. Kini hanya Tommy
anak yang paling besar yang bertanggung jawab terhadap adik dan ibunya. Mau tahu nggak kisah selanjutnya? Setelah ini kita akan lanjut ceritanya ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Ayah, aku mau. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Budi di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat. Teman-teman, masih ingat kan cerita yang pertama tadi? Kali ini kita lanjutkan ya, bagaimana nih kelanjutan ceritanya si Tommy. Dan teman-teman, benar saja, akhirnya Tommy sebagai anak laki-laki tertua, dia berusaha bertanggung jawab terhadap adik dan ibunya di rumah. Maka Tommy semenjak saat itu dia yang berusaha menebang kayu mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi teman-teman, Tommy kan masih belum begitu besar. Dia masih kecil. Karena kecil itu pun dia tidak bisa menghasilkan kayu yang banyak seperti ayahnya. Maka kehidupan mereka pun akhirnya turun drastis. Sang keluarga tidak lagi hidup berkecukupan seperti saat masih ada ayahnya dulu. Akhirnya Tommy berjalan menelusuri hutan dan dia merasa sedih. Dia merasa tidak bisa berlaku seperti ayahnya mencari kayu hutan yang banyak. Akhirnya Tommy pun beristirahat di dekat sungai. Saat Tommy beristirahat di pinggir sungai, dia lalu mengingat apa yang terjadi terhadap ayahnya dulu. Ayah, kenapa ayah meninggalkan kami? Sekarang aku yang harus bekerja dan aku masih belum bisa untuk menebang kayu yang banyak seperti ayah. Aku sedih mengingat ayah. Tommy beristirahat di pinggir sungai. Dia terus memikirkan ayahnya. Dan tiba-tiba tanpa sengaja, kapak peninggalan ayahnya pun terlepas dan jatuh ke sungai. Aduh, gawat. Kapak ayah terjatuh ke dalam sungai. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Aku harus mencarinya. Tommy kaget bukan kepalang karena kapak pembelian ayahnya pun jatuh ke dalam sungai. Dan dia berharap dia bisa menemukannya kembali. Karena itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk mencari nafkah. Aduh, bagaimana ini? Itu adalah kapak peninggalan ayahku satu-satunya. Dan tiba-tiba saat itu pula keluar dari dasar sungai seekor ikan yang aneh. Kenapa aneh? Karena ikan itu berbicara kepada Tommy. Hai, apa yang kau lakukan di pinggir sungai ini? Iya, aku sedang beristirahat, lalu aku menjatuhkan kapak milik ayahku. Oh, kapak di dasar sungai? Iya, aku harus menemukannya, karena itulah satu-satunya alat bagi kami untuk mencari nafkah. Oh, tunggu sebentar. Lalu
Dengan seketika, ikan itu pun kembali masuk ke dalam sungai. Dan ikan itu tiba-tiba kembali membawa sebuah kapak. Hai, aku kembali. Wah, ikan yang baik, apa yang kau bawa? Lihat, ini adalah kapak milikmu. Coba gue lihat. Saat Tommy melihat kapak yang dibawa oleh ikan itu, ternyata Tommy merasa itu bukan kapak miliknya. Oh, bukan. Maaf ikan, itu bukan kapak milik ayahku. Oh, kapak milik ayahku adalah kapak tua yang biasa saja. Oh, bukan ini kapak milik ayahmu. Oh, sudah, kutinggalkan saja di sini. Akhirnya sang ikan tetap memberikan kapak yang berlapis emas itu kepada Tommy. Bagaimana ini? Aku harus menemukan kapak milik ayahku. Oh, kapak? Tunggu sebentar. Ikan itu pun kembali masuk ke dasar sungai dan ia pun muncul kembali membawa sesuatu. Lihat, sepertinya aku menemukan kapak ayahmu. Wah, bukan. Itu adalah kapak yang berbeda. Itu kapak yang berisi berlian. Kapak ayahku adalah kapak tua yang jelek. Bukan seperti itu. Bukan? Oh, ya sudah. Oh, kuberikan ini untukmu. Tunggu sebentar, sepertinya aku tahu. Ikan itu pun kembali masuk ke dasar sungai. Dan untuk ketiga kalinya, ia membawa sebuah kapak. Ya, itu dia. Benar. Ini kapak milikmu? Iya, itu kapak peninggalan ayahku. Wah, terima kasih ikan yang baik. Sekarang aku sudah kembali mendapatkan kapak milik ayahku. Oh, sama-sama. Ya sudah, ini aku kembalikan 2 kapak lainnya. Oh, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini kan bukan milikku. Oh, itu adalah hadiah untukmu karena kau adalah anak yang jujur. Oh, benarkah? Wah, terima kasih. Sama-sama. Akhirnya, karena kejujuran dari Tommy, maka ia sekarang memiliki 2 kapak baru yang nilainya lebih berharga dibanding kapak miliknya. Itu adalah buah kejujuran dari anak yang baik. Sampai di sini dulu ya, kamu di Bercerita. Oke, sampai jumpa lagi di Kanal Dongeng, Kanal KPK. Anak Indonesia, berani, jujur, hebat.